warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hayanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya berpikiran bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi hanya berfokus pada murid dengan tingkat pemahaman yang kurang. Saya berpikir bahwasanya murid dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi cukup kita beri soal yang lebih banyak daripada murid-murid yang membutuhkan pendampingan khusus. Tetapi setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi memahami bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu harus didasarkan pada 3 hal, yaitu adalah tingkat pemahaman murid, minat murid, kemudian profil belajar mereka. Dengan mempelajari modul 2.1, saya menjadi mulai terbuka untuk bisa menyelami tingkat pemahaman siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Dengan begitu, saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan maksimal. Saya mulai memetakan tingkat pemahaman siswa dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian saya juga mulai mengamati gaya belajar mereka dengan membuat angket untuk mengetahui bagaimana mereka nyaman dalam pembelajaran, dan saya juga melihat kondisi minat siswa ditandakan dengan bagaimana mereka bersikap ketika saya akan memulai pembelajaran. Salah satu contohnya adalah pada pembelajaran aksara Jawa. Di sini terlihat murid-murid sangat tidak antusias sekali dalam pembelajaran aksara Jawa, sehingga dalam kesempatan tersebut saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mulai dengan memberikan mereka angket untuk menyampaikan kesulitan mereka dalam mempelajari aksara Jawa. Kemudian saya mulai membuat media yang menarik. Salah satunya dalam contoh video ini ada media pembelajaran aksara Jawa dengan menggunakan kartu aksara Jawa. Di sini saya mulai dengan membuat mereka memahami, membuat mereka berkenalan dengan bentuk-bentuk aksara Jawa. Hasilnya cukup memuaskan, mereka menjadi lebih antusias dalam mempelajari aksara Jawa. Dan kedepannya akan saya tingkatkan lagi dengan pembelajaran yang lebih bervariasi seperti bermain games, bermain peran, dan juga berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka seperti gaya belajar, minat, dan juga tingkat pemahaman mereka. Tentunya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang saya hadapi. Untuk mengatasi hal tersebut, agar saya tetap termotivasi untuk mengembangkan diri, agar saya tetap termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya untuk bahas mengenai media pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang efektif, dan media pembelajaran yang disukai oleh siswa. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi dengan komunitas-komunitas belajar di lingkungan saya untuk lebih meningkatkan pemahaman saya mengenai materi, dan juga untuk membuka wawasan saya mengenai media dan metode belajar yang efektif dan disukai oleh siswa. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu pembelajaran atau cara metode yang bisa kita terapkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, dimulai dari tingkat pemahaman siswa, minat siswa, dan juga gaya belajar atau profil belajar mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka siswa akan lebih merasa merdeka, siswa akan lebih merasa tertantang, dan siswa akan lebih merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat kesiapan siswa, melihat minat siswa, dan juga melihat gaya belajar siswa atau profil belajar siswa di dalam kelas.
Dengan data itu, guru bisa menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam kelas untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi tentu saja akan membuat tujuan pembelajaran di kelas akan menjadi lebih optimal, karena siswa akan lebih nyaman, siswa akan lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka akan lebih mudah dalam menangkap materi yang disampaikan dengan gaya belajar mereka sendiri, dengan minat mereka. Tentunya nanti akan tumbuh motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berkaitan pula dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian juga dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasanya guru itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, karena guru akan berusaha untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan murid. Dengan jalan apa mereka bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan juga dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan semakin kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran, dan juga akan semakin berkreasi dalam meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Keterkaitan lainnya, modul pembelajaran berdiferensiasi ini juga sangat erat dengan peran dan nilai guru penggerak. Di situ guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan juga harus bisa mandiri, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan wujud konkret dari wujud peran dan nilai guru penggerak itu. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam guru penggerak.